Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih zakat kita. Sebagaimana yang telah kita isyaratkan pada pertemuan yang terdahulu, bahwasanya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zakatul rikaz wal ma'adin, yaitu zakat rikaz dan ma'adin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa itu rikaz dan apa itu ma'adin? Rikaz secara bahasa berasal dari kata ar-rakzu, yaitu asyai'ul markuzu fi batinil ardi min ma'din au malin madfunin, yaitu sesuatu yang terpusat, terkonsentrasi pada perut bumi, baik itu barang tambang maupun harta yang terpendam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini makna dari rikaz. Secara syar'i, makna dari rikaz itu adalah daf'ul jahiliyati al-kanzal ladzi yu'khadhu min ghairi an yutlaba bimalin wa la yatakallafu lahu kasiru amalin. Au kasiru amalin. Sawa'un kana dhahaban au fiddatan au ghairahuma. Secara syar'i maksud dari rikaz itu adalah terpendamnya harta orang-orang terdahulu, jahiliyah terdahulu, yang bisa diambil ya tanpa dilakukan tindakan yang membutuhkan kepada harta dan tidak terlalu dibebani dengan banyak pengerjaan, ya, baik itu emas, perak atau yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, rikaz ini dia lebih tepat adalah harta yang pernah dimiliki oleh seseorang, rikaz, ya, atau dimiliki oleh keluarga atau satu peradaban, ya,
yang dimiliki dalam bentuk harta kemudian dipendam. Mungkin karena untuk menyelamatkan, atau mungkin ya dikarenakan satu musibah sehingga mereka pun terpendam. Ya. Dan ketika mendapatkannya itu tidak perlu usaha yang begitu besar, seperti contohnya mungkin melakukan penggalian-penggalian seperti menggali barang-barang tambang, tidak ya. Mungkin seperti ketika hendak membangun sumur ya, atau membuat sumur atau membangun rumah, kita katakan yang tujuannya memang bukan sesuatu yang memang dicari, bukan ya, jadi tanpa sengaja begitu lantas didapatkan. Ini seperti kata orang kalau kita ya harta karun kalau bahasa kita. Nah inilah dia ya dikatakan rikaz ya, yaitu harta yang terpendam, baik itu sengaja dipendam oleh orang-orang terdahulu atau karena satu musibah mereka pun terpendam beserta dengan harta mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Ini bisa berupa emas, bisa berupa perak atau perhiasan-perhiasan atau harta-harta yang lainnya. Ya contohnya seperti mungkin ya perhiasan-perhiasan orang-orang terdahulu yang mungkin terbuat dari selain emas dan perak, mungkin tembaga ya, atau mungkin porselin ya, dari porselin begitu ya, yang dibuat ya seperti contohnya guci-guci dari porselin ya, dan seterusnya ya. Nah ini punya nilai jual yang tinggi ya, nah, seperti itu. Nah ini disebut dengan rikaz ya, itulah dia rikaz. Adapun ma'adin yang bentuk jamak dari ma'din ya, secara bahasa dari kata adan ya, wahwal iqamah, maksudnya itu adalah iqamah, yaitu menegakkan atau keberadaan. Nah ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha min ghairi ya, min ghairiha mimma lahu qimatun, yaitu segala sesuatu yang keluar dari bumi dari apa yang diciptakan di dalamnya ya, yang dia memiliki nilai jual. Ini contohnya seperti ya barang-barang tambang. Jadi kalau secara terjemahan gampangnya, ma'din atau ma'adin itu adalah barang tambang ya, itu segala sesuatu yang keluar dari bumi ya, dari apa yang memang diciptakan di dalam bumi itu ya, yang dia memiliki nilai jual. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini contohnya seperti barangkali minyak mentah ya, begitu juga contohnya emas dalam bentuk biji-biji emas, demikian ya. Begitu juga mungkin nikel saat ini kan seperti itu, dan seterusnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang dia begitu besar nilainya ya, harganya, demikian ya. Ini disebut dengan ma'adin ya, lebih gampangnya barang tambang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barang tambang ini bisa padatan, bisa juga berupa cairan ya, bisa juga padatan, bisa juga cairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat ya, menjadi dua terkait dengan hukumnya. Jumhur ulama memandang bahwasanya bukan dari sisi hukum itu, dari sisi makna ya. Jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya rikaz dan ma'din ini ya adalah dua hal yang berbeda, yaitu berbeda maknanya. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi, mereka menyamakan, sama saja maknanya. Pokoknya sesuatu yang terpendam di perut bumi, demikian. Itu menurut ulama mazhab Hanafi, demikian.
Pendapat yang kuat adalah pendapat eh, jumhur ulama yang Nabi SAW membedakan antara keduanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan wal ma'dinu jubarun wa firrikazi al khumusu, ya. Barang tambang itu jubar, yaitu sia-sia dia kalau dia lepas begitu saja, ya. Dan pada harta rikaz itu ada 1/5. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh seseorang apabila dia mendapatkan ya harta yang terpendam di perut bumi, ya, atau harta yang didapatkan dari perut bumi ini, ya. Apa yang mesti dilakukan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seseorang yang dia mendapatkan harta yang ada di perut bumi ini, maka itu tidak lepas dari salah satu, ya, dari 5 kondisi yang akan kita sebutkan. Yang pertama, seseorang mendapatkan harta tersebut itu di lahan atau wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya. Kalau kita katakan itu lahan tandus, lahan yang tidak tidak punya pemilik, ya, tidak berkepemilikan, ya, atau tidak diketahui pemiliknya. Mungkin karena ini di wilayah yang hutan rimba, ya, atau kalau kita katakan, ya, itu di wilayah pedalaman, ya, atau di padang pasir yang tidak diketahui pemiliknya, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka orang seperti ini, ya, kalau dia mendapatkan harta yang terpendam tersebut, maka itu menjadi milik dia, ya. Dan dia wajib mengeluarkan 1/5-nya, ya. Dan dia mendapatkan sisanya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis dalam hal ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya yaitu Syu'aib, dari kakeknya Abu Syu'aib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi khirbatin jahiliyatin. Dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya yaitu Syu'aib, dari kakeknya yaitu Abu Syu'aib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang harta temuan, harta terpendam yang didapatkan oleh seseorang di wilayah jahiliyah. Khirbah itu satu wilayah yang sudah kharab. Kharab itu artinya runtuh, artinya ditinggalkan. Ya, bahkan mungkin tidak diketahui, ya, ini wilayah siapa dulu yang pernah di sini. Pokoknya ini sudah tidak lagi berpenghuni, ya, begitu. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, in wajadtahu fi qaryatin maskunatin au fi sabili, ya, au sabilin mitain fa'arifhu, wa in wajadtahu fi khirbatin jahiliyatin au fi qaryatin ghairi maskunatin fa fihi wa fir rikazi al khumusu, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda yang artinya, apabila engkau mendapatkan harta tersebut, ya, di wilayah yang dihuni, ada penghuninya, ya, atau di jalanan yang dilalui orang, ya, maka arifu, yaitu umumkan kepada orang-orang, saya mendapatkan barang ini, nah begitu ya. Namun apabila engkau mendapatkannya di satu wilayah yang telah runtuh, maksudnya punah, ya, reruntuhan bangunan itu, dan itu di masa jahiliyah, atau di satu wilayah yang tidak berpenghuni, ya, kita tidak tahu kenapa itu tidak berpenghuni, tapi ini pernah dihuni dulunya, perkampungan yang sudah hancur begitu ya, tak tahu lagi tak kemana pemiliknya, ya. Maka pada rikas tersebut itu ada al-khumusu, yaitu ada seperlimanya. Itu disebut dengan rikas oleh Nabi SAW, ya, yaitu barang yang terpendam, dianggap seperti itu, ya. Berarti dikeluarkan haknya seperlima, dibagikan kepada fakir miskin, kemudian dia bisa mengambil sisanya itu 4/5. Baik para hamba Allah rahimani, ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apabila dia mendapatkan harta tersebut di jalanan yang ditempuh, maksudnya itu jalanan yang dilalui oleh orang-orang, atau di tempat atau di wilayah yang dihuni oleh orang-orang, ya. Maka ini kita katakan tadi sebenarnya hadis tadi ini sudah menjelaskan, ya, maka kewajibannya adalah diumumkan demikian. Kalau pemiliknya datang maka diberikan kepadanya, dia lebih berhak. Kalau tidak setelah setahun maka dia boleh gunakan, ya, dia boleh gunakan. Kalau setelah setahun, ya, dia boleh gunakan. Setelah setahun dia umumkan tidak ada yang datang, maka dia boleh gunakan. Selama diumumkan setahun itu, maka tidak boleh baginya dia gunakan, dia manfaatkan, tidak boleh, ya, diumumkan terlebih dahulu. Nah, setelah setahun tidak ada yang datang, maka silakan dia umumkan, dia manfaatkan, dia gunakan. Ya boleh kalau dia itu harta yang barangkali bisa dijual belikan, ya, dinilai dengan harta, dinilai dengan uang, maka boleh untuk dijual. Nah, seperti itu. Tapi kalau ternyata pemiliknya betul-betul datang setelah itu, ya, datang pemiliknya walaupun setelah setahun, bahkan mungkin lebih daripada setahun, seperti ya 3 tahun, 5 tahun, seperti itu, maka tetap, ya, orang yang menjadi pemiliknya itu lebih berhak terhadap harta itu, demikian. Nah, ini pembahasannya termasuk dalam luqatah namanya, ya, luqatah. Itu barang hilang, ya, di jalanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kalau ditemukan di jalanan umum atau jalanan yang dilalui, begitu juga di tempat yang dihuni, ya. Contohnya mungkin, ya, ada harta yang terpendam ketika mungkin, ya, ini di padang pasir begitu. Ketika dia sedang buang air, ya, dia cari tempat untuk menepi, ya, menyendiri. Nah, ternyata begitu dia menggali, dia dapatkan menggali itu supaya untuk meletak tempat kotorannya. Lalu ternyata dia dapatkan sesuatu yang berharga, ya. Nah, seperti itu. Ya, maka yang seperti ini, ya, ini adalah terhitung luqatah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kondisi yang ketiga adalah seseorang mendapatkan harta yang berharga tersebut itu dalam kepemilikan orang lain. Contohnya wilayah itu dimiliki oleh seseorang. Ya, wilayah itu dimiliki oleh seseorang. Ya. Ya, katakanlah tuan takur begitu ya kalau bahasa kita, ya. Saking banyaknya itu tanahnya, ya,
dia disebut dengan tuan takur. Lalu ya ketika melewati satu wilayah yang dimiliki tuan takur ini, ternyata didapatkan ya ada harta yang berharga, demikian. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang harta ini. Ya, satu pendapat, maka ya harta itu dimiliki oleh pemilik lahan itu. Ya. Dimiliki oleh lahan itu, pemilik lahan itu, dan diserahkan kepadanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan. Ya. Kias dari pernyataan Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan itu milik dari orang yang menemukannya. Ya, jadi itu dimiliki oleh orang yang mendapatkannya. Ini satu pendapat dari Imam Ahmad yang lainnya, dan ini dianggap baik ya pendapat ini oleh Imam Abu Yusuf, demikian. Alasannya kenapa? Karena satu harta temuan ya itu tidaklah dimiliki ya dengan kepemilikan lahan itu, tidak ya, wilayah itu tidak. Ya, tidak lantas ketika bukan sebuah konsekuensi ketika satu lahan satu harta didapatkan di satu wilayah yang ada pemiliknya, itu lantas menjadi miliknya, itu tidak harus seperti itu, demikian ya. Karena bisa jadi memang orang-orang yang lewat di wilayah tersebut, nah ini yang memilikinya ya. Maka menurut pendapat ini itu dimiliki oleh orang yang menemukannya. Kemudian pendapat yang ketiga merinci. Ya, nah ini pendapat yang sebenarnya bagus kalau kita lihat merinci ya. Nah, apabila pemilik dari lahan tersebut mengakuinya, tapi kita katakan apa ada ya pemilik lahan itu gitu lihat harta yang mahal itu dia nggak ngakuin, kita katakan ya memang agak sulit ya, cari orang jujur ini sulit ya. Cari orang jujur ini sulit, terkadang ya mereka mengakui sesuatu terkadang yang bukan miliknya. Nah, seperti itu. Tapi ya beginilah kalau kita katakan kalau mau ya dengan cara seperti ini ya. Begitu mendapatkan, ini contoh nih ya kan, wilayah itu ya setelah dia mungkin kita tidak tahu apakah dia singgah di tempat tersebut karena mungkin terlalu malam sehingga dia buat tenda. Ketika buat tenda mungkin menggali ya untuk supaya tegaknya tenda, ternyata didapatkan harta ya berupa kotak mungkin begitu ya. Nah, kemudian semakin digali ternyata agak besar, lalu dilihat ternyata ada harta di situ ya. Kemudian ya ini karena kejujuran, tentunya ini harus jujur ya. Nah, itu ditanyakan siapa pemilik lahan ini, lalu ya orang yang lewat di situ memberitahu, oh ini milik ya Tuan Takur, contohnya begitu. Rumahnya di sana, demikian. Ditunjukkan. Nah, menurut pendapat yang ketiga ini, itu ditanyakan, apakah Anda memiliki harta yang pernah Anda simpan di wilayah ini ya. Lalu dikatakan, ya ada. Ya mungkin dia pernah, mungkin ya bisa jadi kan dulu dia mungkin diuber-uber sama orang lain begitu sehingga dia menyimpan hartanya di situ barangkali. Ya ada menyimpan ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau diakui itu ya itu milik dia. Ya. Tapi kalau dia tidak mengakui, contohnya dia tidak tahu, ya saya tak punya harta, memang ada apa, demikian, ya. Ya jangan pula dikasih tahu, nanti dia mengakui. Apakah Anda juga termasuk yang menyimpan harta dengan nilai yang besar ya di tempat Anda ini? Ya di sini enggak katanya. Kalau juga enggak tahu, ya sudah ya. Demikian. Nah, kalau ya dia tidak mengakui atau dia tidak mengklaim itu harta, dia enggak tahu gitu ya. Maka ini milik dari pemilik asal dari lahan tersebut. Jadi dikembalikan kepada pemilik asalnya. Jangan-jangan ya memang itu pemilik asal-asalnya. Jadi kalau ditanya, ternyata ketika contoh Tuan Takur tadi, dia itu tidak mengakui karena tidak tahu. Lalu ditanyakan siapa yang memiliki harta ini sebelumnya. Oh, yang memiliki harta ini adalah keluarga fulan. Saya beli dari dia contohnya. Atau saya menguasai dari dia. Keluarga fulan ini
ditemuin, kemudian ditanya lagi, apakah ya Anda pernah menyimpan harta di tanah, di wilayah yang di sini, demikian. Nggak mereka akui terus, maka ditanyakan siapa pemilik asal, sampai nanti ketemu pemilik asalnya, ya sampai ditanyakan begitu, lalu kalau mengakui, ya serahkan kepada mereka, demikian. Nah ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini lebih masuk akal kita katakan, ya. Demikian. Kalau tidak ada satupun yang mengakui, contohnya, tidak ada satupun mengakui, ya. Karena itu bukan harta, bukan barang tambang. Kalau barang tambang ya itu dimiliki oleh pemilik asal, dimiliki oleh pemilik setelahnya. Karena mereka tidak tahu di situ ada harta, ya. Tapi kalau dia contohnya adalah barang atau harta-harta yang sudah memang menjadi perhiasan kemudian disimpan di satu tempat, ini tentunya kan ada yang memiliki sebelumnya. Maka ini dicari siapa pemilik sebelumnya, begitu. Ya. Nah, apabila contoh pemilik lahan yang saat ini tidak mengetahuinya dan tidak perlu untuk memperjelasnya, kalau memperjelasnya tidak akan mengakuinya. Jangan diperjelas. Apakah Anda pernah menyimpan harta di sini, harta yang di sini di wilayah ini? Oh enggak, saya enggak. Ini saya hanya beli saja. Itu belum saya tengok-tengok, katanya. Sudah, kalau begitu itu bukan punya dia. Ditanya siapa milik sebelumnya. Setelah diberitahu maka ditelusuri siapa milik sebelumnya. Kemudian ditemui, kemudian ditanyakan pernah nggak nyimpan harta di wilayahnya ini? Enggak, katanya. Keluarganya juga tidak. Seterusnya begitu. Siapa pemilik sebelumnya? Seterusnya sampai kalau seandainya tidak terputus ya. Tidak diketahui karena terputus, kami tidak tahu karena itu dari nenek moyang. Oke, berarti yang seperti ini bisa jadi adalah rikaz. Nah itu dia, rikaz. Sehingga dia berhak, sang pemiliknya, sang orang yang menemukan itu berhak dia untuk menguasainya, ya menjadi 4/5 itu miliknya, 1/5 dikeluarkan diberikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kondisi yang keempat, ini kasusnya beda ya sama yang ketiga tadi, ya. Kondisi yang keempat atau berbeda dengan kondisi yang ketiga. Ini kondisi yang keempat seperti ini. Yaitu seseorang mendapatkan di wilayah kepemilikannya, seperti di lahannya, yang baru saja berpindah kepadanya dengan cara dia membelinya, ya, atau dia contohnya mendapatkan hibah lahan itu, ya, kepadanya. Itu didapatkan di wilayahnya, kepemilikannya. Baik itu baru saja dibeli oleh dia atau dia dapatkan hadiah lahan itu. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, maka harta tersebut itu dimiliki oleh sang penemunya. Ya penemunya miliknya, ya itu milik dia, orang dia yang nemukan, itu juga lahan dia, begitu. Itu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan yang paling masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Nah ini dengan syarat bila tidak ya diklaim oleh pemilik awal sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i ini saya kira termasuk yang masuk akal nih ya. Yaitu harta tersebut itu milik dari pemilik sebelumnya. Ya, apabila dia mengakuinya. Kalau tidak, maka milik sebelumnya lagi. Begitu seterusnya ditanyakan. Ya, seperti itu. Sebenarnya agak mirip dengan pendapat yang kasus sebelumnya itu, ya. Ya, seperti ini, masya Allah bagus ya, seperti itu. Karena ya jelas, ya dia kan nggak memilikinya. Dia hanya memiliki lahan saat itu. Tapi barang itu kan jelas dia tidak memiliki dia. Apakah lantas itu menjadi kita katakan rikaz? Belum, jangan-jangan itu bukan rikaz karena bisa jadi dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Jadi antara ini rikaz atau luqotoh gitu loh maksudnya ya.
Ya ini Imam Asy-Syafi'i menganggap ini luqatah gitu loh. Karena jangan buru-buru dulu menganggap ini adalah harta jahiliyah. Orang-orang terdahulu yang yang memilikinya belum tentu. Ya bisa jadi ini adalah warisan keluarga dari pemilik sebelumnya, bisa jadi. Makanya ditanyakan dulu. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, saya kira ini bagus ya, seperti ini. Jadi tanyakan dulu. Jangan buru-buru dia miliki begitu. Apalagi dengan alasan ini kan lahan saya baru membelinya atau saya baru menerimanya. Nah begitu. Maka saya katakan ya, gimana kalau seandainya ada orang yang sama juga seperti itu, sementara dia pernah memiliki harta itu. Contoh-contoh ya kan, dia baru jual lahan, ya. Ternyata dia pernah, cuma lupa saja, ya. Dia pernah simpan, ya, harta di situ. Ya, mungkin karena satu sebab, ya, perselisihan keluarga, sehingga dia ingin menyelamatkan harta lalu disimpan, dikuburkan di wilayah tersebut. Dalam kondisi yang sudah cukup lama, ternyata dia lupa, lalu dia menjual lahan itu. Demikian. Lupa ngambil. Demikian. Karena mungkin sudah terlalu lama, dia pun sudah mulai tua. Nah, kalau seperti itu lantas orang yang baru membelinya, itu lantas mengklaim bahwasanya itu milik dia. Kira-kira gimana? Nah, seperti itu kan. Maka kita katakan ya tidak boleh seperti itu. Makanya ini pendapat yang tepat ini. Ya, bukan lantas dikuasai terlebih dahulu. Kan jelas bahwasanya orang yang baru membelinya atau baru menerima lahan tersebut lalu didapatkan harta yang jelas dan pasti itu bukan milik dia. Karena dia baru saja menerimanya. Dia baru saja membelinya, kan begitu ya. Dan dia tidak mengakui itu punya dia. Itu mesti begitu. Maka ditanyakanlah dulu kepada pemilik sebelumnya. Tidak usah dirinci dulu apa kepemilikannya. Ya, apa harta ditemukan, tapi apakah Anda pernah ya menyimpan harta di lahan yang Anda berikan kepada saya atau yang dijual kepada saya gitu? Oh, tidak ada. Coba diingat lagi. Tidak ada katanya. Baik, kalau gitu siapa pemilik sebelumnya? Nah, ditanya, ditelusuri lagi, seterusnya. Begitu. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini saya kira pendapat yang alhamdulillah ya bagus ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kondisi yang kelima, yaitu seseorang mendapatkan harta tersebut di wilayah perang. Wilayah perang nih. Ya. Di wilayah perang. Contoh ya. Ketika dia mau buat parit untuk tempat persembunyian perang. Ya, dibuat parit. Ketika buat parit ini, ya, bunker kecil lah begitu ya, untuk dia bisa bersembunyi dari senjata musuh begitu ya. Nah, ternyata dia dapatkan ada harta. Itu di wilayah perang contohnya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, apabila untuk mendapatkannya ini atas bantuan dari kaum muslimin yang ada ketika itu, yaitu kita katakan pasukan perang ketika itu, maka ini dihukumi sebagai ghanimah, yaitu harta yang didapatkan dalam peperangan. Demikian. Nanti berarti untuk distribusinya itu dikembalikan kepada kebijakan pimpinan perang. Demikian. Ini rincian pertama. Kalau ditemukan atas bantuan ya pasukan perang ketika itu, maka jadi ghanimah. Namun apabila didapatkan itu dengan dirinya sendiri tanpa bantuan yang lain, nggak ada bantuan yang lain. Karena contohnya dia disuruh untuk mengintai di wilayah ini, ya, di wilayah ini, dia sendirian, ya. Maka dia membuat satu satu parit ya untuk dirinya, untuk bisa dia bersembunyi
Lalu dia bisa nanti menyerang musuh, demikian dari tempat tersebut. Nah, ketika dia menggali, dia dapatkan harta, demikian. Maka para ulama berbeda pendapat tentang kondisi seperti ini. Pendapat pertama mengatakan itu milik dari sang penemunya, dia yang menemukannya, ya, maka dia milik, itu menjadi milik dia. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya, ini dikiaskan dengan apa yang didapatkan di wilayah yang tidak berpenghuni. Nah, seperti itu ya, atau di wilayah yang tidak ada penghuninya kita katakan ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ya, kalau diketahui pemiliknya dan dia termasuk adalah orang kafir yang apa namanya, yang termasuk menjadi musuh yang diperangi, ya, maka ini harta ini menjadi ghanimah. Ya, ini menjadi ghanimah. Tapi apabila tidak diketahui harta tersebut dimiliki oleh seseorang dari pasukan musuh di wilayah musuh, ya, karena ini contohnya adalah wilayah yang mau diperangi gitu ya. Harta itu ditemukan di wilayah yang tidak diketahui pemiliknya, bahwasanya pemiliknya itu orang yang diperangi. Maka ini menjadi harta rikaz. Ya, sehingga orang yang menemukan itu berhak untuk mengambil 4/5-nya, adapun 1/5-nya nanti untuk fakir miskin. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, demikian ya. Adapun pendapat yang pertama itu langsung menjadi harta rikas, itu menjadi miliknya. Nah, tidak perlu dia apa namanya merinci ya apakah ada pemiliknya atau tidak, karena ini adalah di wilayah perang. Nah, seperti itu. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ya, kita cukupkan insyaallah taala. Kita masih membahas terkait dengan zakatul rikas dan ma'adin ini, insyaallah masih kita lanjutkan. Barangkali kita akan selesaikan pada pertemuan esok hari insyaallah taala. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu ya penyampaian materinya. Kita buka sesi soal jawab. Mungkin admin bisa menaikkan pertanyaan. Kita Baik, kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan
Ustadz, sholat duhur dengan jamak boleh nggak di mobil karena mungkin nggak berhenti karena baru jalan? Bismillah, sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu kepada ya pihak supirnya atau mungkin kernetnya, ya, jam berapa nanti berhentinya, ya. Kalau dipastikan katanya tidak akan berhenti sampai maghrib katanya, maka terpaksa melakukan sholat di atas kendaraan, ya. Tapi kalau katanya nanti insya Allah ada berhenti katanya, ya, ada berhenti, katakanlah mungkin sekitar jam 4, ya, atau jam 5, maka sebaiknya ditunda untuk sholat di atas kendaraan. Maka silahkan nanti ya sholat ketika turun ya jam 5 tersebut. Nah seperti itu, ya, demikian. Karena sholat dalam kondisi sempurna, ya, berdiri, kemudian ruku, sujud, bahkan duduknya, ya, maka ini lebih utama, lebih didahulukan daripada sholat di atas kendaraan. Karena Nabi SAW itu tidak pernah melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Umar bin Khattab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau itu selalu sholat, ya, itu turun ketika sholat fardu, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita dan bertanya Ustadz, saya sekarang sedang pisah rumah kurang lebih 3 pekan dengan istri dan anak saya Ustadz, dikarenakan pada malam itu tanggal 5 Mei ya hal sepele terjadi, dan di saat itu juga saya tak bisa menahan emosi. Jadi saya usir istri saya, dia bersedia pergi dari rumah, namun diperjelas dengan istri saya ini jatuh talak dari istri saya. Istri dan suami dengan penuh emosi dan sadar dia bilang, iya sudah jatuh talak 1. Saya hantarkan dia dan anak ke rumah ibunya, namun hanya saya antar lalu pergi, belum sempat bertemu ibunya. Setelah kami berkomunikasi dengan baik lagi beberapa minggu terakhir, istri saya bilang bahwa ini bukan kali pertama ya saya jatuhkan talak ke dia. Istri saya pernah bilang kalau dia pernah saya talak 1 juga pada 2 tahun yang lalu. Setelah itu di dalam perjalanan rumah tangga kami, setiap selisih paham dan ribut, saya sering ucapkan kita pisah saja, kita pisah saja. Tapi niat saya tidak untuk berpisah, tapi untuk menenangkan diri sejenak. Dan beberapa hari kemudian kami baikan, tapi tidak terhitung, saya lupa. Ada beberapa kali saya sering bilang pisah dan mengusir dia dari rumah. Namun dia tetap berada dalam rumah pada saat itu. Namun di tanggal 5, ya, dia sudah lelah dan akhirnya dia pergi dengan saya antarkan Ustadz. Namun sekarang kondisinya istri saya sudah kembali ke rumah. Saya mau tanya, bagaimana hukum pernikahan kami kalau kami mau bersama lagi Ustadz? Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga Allah jadikan pasangan hidup kita pasangan yang memiliki kesolehan. Nah, untuk mengetahui hal ini harus dibedakan antara lafadz talak yang sharih dan kinayah. Jadi talak itu dibagi menjadi dua apabila ditinjau dari lafadznya. Ada namanya lafadz talak yang sharih, ya, kemudian ada lafadz talak yang kinayah. Lafadz talak yang sharih itu adalah ungkapan yang jelas yang tidak mengandung kecuali hanya makna saja, kecuali makna talak, ya, tidak mengandung makna lain kecuali talak. Seperti ungkapan talak itu sendiri atau cerai. Nah, kalau ini diucapkan main-main pun tetap jatuh. Kata Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga hal yang seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius, kata Nabi. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Demikian. Jadi talak itu nggak boleh main-main. Kalau diungkapkan dengan jelas itu jatuh, walaupun main-main, bercanda begitu. Ya, demikian. Nah, yang kedua adalah namanya lafadz talak kinayah, yaitu sebuah lafadz yang diungkapkan dari suami yang bisa bermakna talak, bisa juga selain talak. Ya, ini seperti ungkapan pisah, seperti ungkapan ya seorang suami mengusir istrinya, pergi dari rumah ini, demikian. Atau kita tidak bersama lagi, dan ungkapan yang bisa dimaknai yang lain, bisa juga dimaknai talak. Nah, para ulama mengatakan untuk lafadz seperti ini, ya, berlakunya talak bila sang suami meniatkannya untuk mentalak, baru jatuh, baru berlaku. Kalau tidak, seperti contohnya hanya luapan emosi atau untuk menenangkan istri, begitu ya, atau menenangkan dirinya, ya, atau menyudahi perkataan, ya, atau perselisihan, ya. Namun suami tidak ada bermaksud untuk mentalak, walaupun dia mengucapkan kalimat kita pisah atau pergi dari rumah ini, tapi dia tidak bermaksud untuk mentalak, maka tidak jatuh talak seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Yuk, bagi kita yang pengen sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan berlipat ganda, ya, sesuai dengan manfaatnya, karena Masjid Al-Muwahhidin ini sudah dimanfaatkan dan masih dalam pembangunan. Silakan transfer sebagian harta kita ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.